Artis Ola Ramlan mendadak menggegerkan jagat maya. Tiba-tiba istri pengusaha Aufar Hutapea yang sudah mantan berhijab ini meluapkan kekesalannya terhadap seseorang yang diduga orang dekatnya melalui akun Instagram. Lewat postingannya, ia meluncurkan kalimat penuh kekesalan. "Hei kalian para pengkhianat, yang sadarlah pasti siapa saja. Nih ya," tulis Ola. Tapi siapa persisnya nama yang jadi sasaran kalimat yang dipostingnya memang masih misterius. Sejak postingan itu mencuat, sejumlah akun gosip langsung memposting hingga ramai jadi perbincangan warganet. Bahkan Ola kembali memposting kalimat berupa cibiran terhadap orang yang tengah dibencinya. "Bikin TikTok duh, kasian deh. Cian!" sindir Ola. Sebagian netizen penasaran siapa sebenarnya sosok yang jadi sasaran kemarahan Ola. Sebagian lainnya menduga model sekaligus presenter cantik ini tengah naik pitam terhadap orang terdekatnya. Bahkan disebut-sebut masih keluarga dekatnya. Hingga kabar seputar kemarahannya ramai diunggah beberapa akun gosip, Ola memang belum mau bicara ke awak media. Sementara Ola Ramlan tampak tengah diguncang amarah yang hebat, di tempat berbeda, pedangdut Nita Thalia yang semula ingin gugatan cerainya dengan sang suami berjalan baik-baik saja, mulai terpancing emosinya setelah sang suami Nurdin Ruditya sempat menyindir istrinya ngotot ingin bercerai lantaran merasa mulai tak cukup dengan apa yang diberikannya selama ini. Ya mungkin 20 tahun itu kan kita coba gitu, tapi ternyata belakangan kan ya Teh Nita semakin lama kan semakin jadi artis populer, mungkin kebutuhannya udah lain juga. Namanya orang kan semakin udah cantik pengen lebih cantik, udah cantik pengen lebih cantik lagi. Ingin lebih itu aja masalahnya. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu itu karena butuh gaya hidup, biaya artis yang makin meningkat, itu tidak dibenarkan seperti itu. Justru selama menikah dari umur 18 tahun sampai dengan sekarang, beliau dalam tekanan. Dalam tekanan artinya apa? Beliau merasa hak-hak dia sebagai istri dikriminalisasi. Segala sesuatu hasil dia menyanyi, beriklan, atau endorse apapun, itu harus masuk ke manajemennya suami. Pernyataan itu rupanya membuat Nita mulai berani membuka tabir alasan dibalik keputusan cerainya sebagai istri kedua Nurdin. Padahal selama 20 tahun mengayuh bahtera rumah tangga, meski hanya berstatus istri kedua, nyaris tak pernah ada keriuhan berarti dari rumah tangga mereka. Aku kan memang udah memikirkan resikonya jadi istri kedua. Satu, pasti dicibir orang, ya kan, pasti orang nggak bakal suka dengan status aku itu. Aku udah siap banget dengan resiko itu. Terus kedua, pasti jarang ditengok gitu, dalam arti kan kita nggak satu daerah gitu kan, beda dengan sekarang sama-sama di Jakarta. Itu bener-bener suamiku bener-bener adil banget dalam membagi waktu. Kalau dulu kan belum punya anak tuh, udah mau 20 tahun aku rumah tangga kan gitu, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Malah sekarang kita sepakat untuk yuk kita ngurus anak sama-sama. Kemarin melalui kuasa hukumnya, Nita tampak begitu kecewa menepis semua tudingan sang suami, terutama ihwal gaya hidup dan materi yang sempat disebut-sebut melatari perceraiannya. Jadi banyak di sini hal-hal yang mungkin yang dirugikan adalah pihak Ibu Nita sendiri yang dikriminalisasi hak-haknya sebagai seorang istri. Dan yang lain lagi, beliau tidak boleh dikekang, nggak boleh bertemu dengan siapapun, dengan teman-teman dia baik laki-laki maupun perempuan. Dia dibatasin dalam kehidupan keseharian dia. Dia boleh keluar hanya dengan anak-anaknya, tidak boleh dengan pihak lain atau teman-teman dia yang lain. Nah di sini sangat kami sesalkan. Tak hanya itu, kubu Nita juga mengeluhkan sikap sang suami, baik di masa lalu yang selalu mengatur penghasilan manggungnya maupun saat ini yang terkesan mempersulit dirinya untuk bertemu sang anak sejak Nita kekeh ingin bercerai. Saya inginkan adalah sekarang bertemu sama anak. Emang Nita belum pernah? Emang sudah berapa lama Teteh tidak ketemu dengan anak Teh? Sudah 2 bulan mah, 2 bulan lebih. Kemarin Nita ulang tahun nggak datang juga?
waktu anak ulang tahun 28 September nggak ketemu juga. Di saat aku ulang tahun kemarin 10 Oktober juga belum ketemu juga sampai sekarang. Perpisahan terpanjang saya dengan anak yang biasa setiap hari anak selalu ada di sisi saya. Selalu ada di samping saya. Siang ataupun malam. Jadi kami meminta kepada pihak sana pun ya tolonglah kita beri kesempatan Ibu Nita Thalia ini untuk bersilaturahmi dengan anaknya. Kasih kesempatan anaknya mau datang ke ibunya. Ini udah 2 bulan. Anaknya mau nangis-nangis, mau ke tempat mamanya. Enggak pernah dikasih. Ada apa? Kasihan sekali, ini kan psikis anak. Anak bagaimanapun punya hubungan emosional kepada mamanya. Ya kita minta tolonglah jangan dihalang-halangi. Jadi keterkesan kemarin-kemarin kita lihat pemberitaan itu beliau ini ibu yang tidak bertanggung jawab. Pada sebaliknya beliau inilah orang yang dikorbankan dalam hal ini mamanya, seorang ibu yang punya kasih sayang, yang punya hubungan emosional kepada sang anak. Di rumah itu 5 tahun saya nggak pakai HRT kan. Saya masak sendiri buat dia, masak sendiri buat suami gitu. Jadi saya kangen meluk dia, kangen denger dia curhat, kangen masakin buat dia, kangen semuanya. Segala sesuatu hasil dia menyanyi, beriklan atau endorse apapun itu harus masuk ke manajemennya suami. Nah, sedangkan beliau sebagai istri hanya sebagai orang yang kayak pekerja, kan kasihan sekali gitu loh maksudnya. Jadi sampai setiap manajemen selama 15 tahun 40% dipotong, terus belum yang lain-lainnya, pengeluaran anak sakit, dia melahirkan, terus dari hal-hal lainnya juga harus dimasukkan dalam biaya. Apakah seperti ini sebagai seorang suami? Ini saya hanya menyampaikan atas perintah klien kami. Nah, orang tua sakit operasi apapun itu harus diganti duitnya. Apabila klien kami Bu Nita tidak punya uang, itu harus bayar nantinya ketika melahirkan anaknya loh. Pada saat itu pernah dapat uang endorse dari produk kopi, itu Pak Rudi pernah dapat uang 40 juta, si Ibu Nita klien kami 35 juta, masih diambil juga haknya dia. Bahkan secara khusus Nita menepis jika heboh kebiasaan permak wajah hingga menghabiskan uang miliaran rupiah, termasuk mobil mewah yang dimilikinya, merupakan hasil jerih payah pribadi yang diraihnya dari panggung ke panggung. Kalau ekonomi sih sebenarnya nggak ada, karena Ibu Nita sendiri pun penghasilannya alhamdulillah ya, dan beliau kan namanya luar biasa dan dia juga masih banyak endorse. Kayak masalah kecantikan apa segala macam itu nggak ada biayanya dari suaminya. Dia endorse pun dia dibiayai dari endorse itu, dan dia dibayar dan dia dapat hasil penghasilan itu. Jadi nggak benar kalau biaya-biaya yang tinggi dengan biaya-biaya untuk kecantikannya dengan gaya keartisan itu nggak dibenarkan sama sekali. Itu bohong semata, nggak seperti apa yang ditudingkan kepada klien kami. Memang cukup sulit mengambil keputusan cerai, apalagi sudah 20 tahun Nita hidup bersama sang suami. Tapi jika kini ia memilih keputusan cerai, semua adalah akumulasi dari segala kekecewaan yang dipendamnya selama ini. Lalu benarkah sebelum memilih bercerai, Nita sebelumnya telah berusaha sekuat tenaga mempertahankan bahtera rumah tangganya? Benarkah tak ada lagi cinta yang tersisa untuk sang suami? Saat ini adalah masa-masa terberat buat saya. Tapi saya tetap bersyukur sama Allah. Karena di usia yang sudah tidak muda lagi, saya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian berat ini. Tidak ada yang baik dari yang namanya perpisahan orang tua. Aku ngerasa ini adalah kesalahan terbesar sama anak. Karena menurut aku rumah tangga yang penuh pertikaian, saling terus-terusan saling menyakiti kayak tidak sehat banget.
mudah-mudahan ini jalan terbaik untuk rumah tangga saya.